Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan manfaat dari channel ini ya guys. Nah, balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel. Oke guys, mari kita ngobrol-ngobrol santai sedikit, ngobrol-ngobrol nggak penting, intip kegiatan rutinitas insan pada pagi hari ini, siang hari lainnya guys ya, udah siang. Jadi agenda harian insan itu hari ini mau menata backlog di rak ya guys ya. Nah, seperti biasa kalau misalkan rak gantung insan itu menggunakan pembatas karet seperti ini ya guys. Nah, 3 log kemudian karet. Nah, kemudian 3 log karet, dan ini menurut insan kurang efisien. Karena apa? Karena kita meletakkan karetnya itu butuh waktu, kemudian daya tahan karetnya itu juga nggak terlalu lama ya guys ya, apalagi kalau sering kena air, kena siram, kemudian dia karena dia itu dalam kondisi tertarik, jadinya ya biasalah, pasti dalam beberapa bulan itu ada yang kadang mau putus karena dia ditekan dengan bobot backlog dari atas itu ya guys. Jadi kurang maksimal, kurang efisien, karena ini tadi, satu, kita harus memotong-motong karet ini, yaitu pasti butuh waktu ya guys ya. Kemudian kita mengera lagi, menghitung karetnya itu di setiap tali, jadi itu pemasangannya juga membutuhkan waktu, memakan waktu yang agak sedikit lebih lama. Jadi di sini insan coba menemukan cara yang baru, yang lebih efisien mungkin menurut insan ya, bukan insan sih yang menemukan. Insan lihat juga ada beberapa yang menggunakan cara ini. Jadi di sini insan coba modifikasinya sedikit. Jadi di sini insan tetap menggunakan rak tali. Padahal sebelumnya insan mau pensiun ya guys ya dari menggunakan rak tali ini, karena itu tadi pakai karet itu repot, kemudian memakan waktu juga nyusunnya. Memang kalau efisiensi hemat tempat dan kapasitas itu lebih banyak daripada rak yang seperti ini guys. Satu hal lagi juga, kalau penyusunannya seperti ini, sirkulasi udara dia lebih lancar, kemudian walaupun memakan waktu agak sedikit lama, tapi ya daya tahan apapun, daya kapasitas tampung dalam satu rak itu lebih banyak guys. Kalau kita menggunakan rak biasa, satu rak ini mungkin hanya sekitar 200-an. Tapi kalau kita gunakan rak tali, rak gantung seperti gini, itu bisa sampai 300-an guys. Jadi kan lumayan ya kan guys, bisa lebih memaksimalkan kapasitas kumbung, kemudian sirkulasi udara juga dari rongga-rongga ini masih terus tembus. Karena kalau misalkan disusun seperti ini, dia kelemahannya memang yang pertama kapasitasnya kurang maksimal ya guys ya, kurang banyak. Kemudian yang kedua, sirkulasi udaranya kurang tembus karena itu rapat sekali guys. Paling hanya dari celah-celahnya ini aja, tapi kalau dari celah-celah locknya itu sendiri rapat sekali dia. Kemudian memang efisiensi waktu ataupun penyusunannya gampang ya guys ya, tinggal diletak-letakkan aja gitu. Nah seperti itu, tinggal diletak-letakkan, tidak perlu menaruhnya ke tali, menyusunnya ke tali seperti ini. Jadi gitu ya guys, setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki konsekuensinya masing-masing, ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah jadi tergantung kalian mau yang mana. Kalau misalkan saran insan, kalau luas tempat kalian, lebih enak rak seperti ini sih guys daripada rak tali. Kalau misalkan tempat kalian luas, kemudian backlognya juga nggak terlalu banyak, tapi kalau misalkan tempatnya sempit seperti ini, lebih berpotensi untuk memaksimalkan yaitu rak seperti ini guys. Jadi cara pembuatannya mudah sekali guys. Kalau misalkan udah ada rak tali kalian, berarti kan sudah ada simpulan seperti ini. Kalau misalkan untuk beberapa petani jamur ataupun pengusaha yang menggunakan rak gantung, itu mereka tidak diikat seperti ini ya guys, jadi hanya disampirkan aja sebelah sana dan sebelah sini, kemudian ya tinggal disusun aja.
locknya di tengah-tengahnya seperti ini gini guys. Tapi kalau di sini Insan menggunakan sistem ikat supaya dia tidak goyang-goyang. Jadi kalau diikat seperti ini dia memang pemasangannya dulu agak sedikit lama dan repot, tapi ya mudah-mudahan awet. Dan satu, lebih hemat talinya guys. Karena apa? Karena ini diikat dia tidak goyang-goyang. Karena di kita permukaannya di atas tidak licin, kasar. Jadi kalau talinya itu goyang-goyang itu bisa tergesek-gesek ini dan bisa cepat putus ya guys ya. Kalau putus wah backlocknya bisa ambruk. Tapi kalau diikat seperti ini dia, nah ini dia tidak ada goyang, jadi dia hanya terpres ke bawah udah langsung duduk guys locknya. Nah, jadi itu ya guys ya. Nah, kenapa Insan memilih cara seperti ini dibandingkan hanya dengan disampirkan aja tali plastiknya seperti itu guys. Ini tali plastik yang murahan ya guys, bukan yang mahal. Karena yang murah itu ternyata lebih awet. Dia kalau misalkan bobotnya lebih berat dia hanya molor. Jadi tidak mau putus dibandingkan dengan yang tali plastik mahal itu memang kuat, tapi kalau dia udah nggak tahan menahan bobotnya, maka itu langsung putus, dia langsung tel gitu guys. Jadi kalau misalkan yang ini dia molor, lama-lama turun sampai ke bawah dia guys. Nah jadi ini memang kalau misal menggunakan sistem ini agak sedikit berbeda ya guys dibandingkan dengan sekat yang karet ataupun yang ikatan tali. Jadi karena ruangan yang tersisa itu memang agak sedikit lebar. Jadi di sini 3, 6, 10. Biasanya di sini bisa muat 12 sampai 13 lock kalau misalkan Insan menggunakan pembatas karet yang seperti ini guys. Nah, tapi kalau misalkan kita gunakan yang seperti ini ternyata hanya rata-rata 10, 9, 11 seperti itulah ya guys. Nah, karena kalau misalkan segini dicoba disisip tadi Insan masukkan satu lock lagi ternyata nggak muat, sempit kali. Jadi udahlah, nggak usah terlalu dipaksakan biar sirkulasi udaranya pun lancar. Nah mudah-mudahan hasilnya kita lihat bagaimana nanti apakah ada perbedaan. Nah, karena faktor sirkulasi udara juga mempengaruhi ya dari hasil panennya guys. Mungkin kumbungnya agak sedikit gelap ya guys ya video kali ini karena memang daerah di sini daerah yang berlawanan dengan arah matahari, jadinya ya cahaya mataharinya dipantulkan. Nah jadi guys, untuk cara peletakannya bisa nanti Insan berikan tutorialnya. Untuk peletakannya kita langsung letakkan aja di bagian atas guys. Untuk pengisiannya lebih mudah di bagian atas dulu. Seperti ini, bagian atas dulu. Usahakan ikatannya ini guys rata ya guys supaya locknya itu tidak miring. Nah kalau ikatannya rata sudah otomatis locknya itu pasti dudukannya rata. Kemudian gini, di sini Insan tidak nyusun silang guys karena arah sebelah sananya itu, sebelah sana di bagian sana itu kalau pagi matahari agak terik karena ini pas pinggir deket dinding. Jadi memang Insan tumbuhkan dari satu arah sebelah sini. Paling buka belakangnya itu nanti di akhir-akhir lah. Nah kalau misalkan dari depan itu udah maksimal kali, paling saat mau dibuang nanti dari belakang hanya sekali aja. Nah jadi untuk susunannya 3 ya guys, di bagian atas 3. Nah, agak sedikit goyang dia karena sebelah kanan kirinya belum ada. Kalau misalnya kita tadi di sini, udah ada di sebelahnya baru guys, dia tidak akan goyang. Dia langsung bersandar di temannya guys. Ini karena memang tadi penyusunannya langsung di tengah-tengah, jadi 3 aja dia terlihat goyang sekali. Nah lihat seperti ini kan, akan nggak goyang dia guys. Sama juga metode penyusunannya dengan rak tali yang disekat dengan karet ban atau tali plastik. Nah seperti ini guys, ini 3, kemungkinan nanti satu lagi di atas masih bisa. Nah jadi mungkin bisa kalian cerna ya guys, buat yang mau coba di rumah silahkan dicoba. Buat yang udah menggunakan rak tali tapi masih disekat dengan tali atau dengan karet, nah coba cara seperti ini nih lebih efisien. Memang mengikat-ngikatnya ini dulu butuh waktu guys, tapi habis itu selamanya kalian nggak perlu masang-masang tali lagi. Usahakan kalau misalkan yang bagian bawahnya ini masih lebar, tergantung bisa kalian tambah lagi talinya, kalian panjangi sampai seberapa yang kalian mau. Nah mungkin itu aja guys video singkat masalah
dari modifikasi ataupun penggunaan pengaplikasian rak gantung tali yang model baru. Sebenarnya sih nggak baru, tapi baru buat insan aja. Buat para master-master lama juga pasti udah banyak yang gunakan cara seperti ini, tapi memang kebanyakan masih yang cara manual seperti itu. Nah, mungkin sampai jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf, lebih dan kurang. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, supaya kalian ikut dapat amal jariahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.